Pengertian pemberontakan DITI. Salah satu peristiwa yang mengiringi Indonesia pada masa pasca kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Salah satunya adalah pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar alias Hadri bin Umar alias Angli dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DITI Kartosuwiryo. Latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan terjadi pada tanggal 10 Oktober 1950. Sebenarnya pemberontakan ini dapat kita telusuri pada tahun 1948, yaitu kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia saat itu. Kebanyakan bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara karena tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hajar sendiri. Mereka kecewa dengan adanya bekas tentara KNIL atau Tentara Hindia Belanda di APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kronologi jalannya DITI Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar mendirikan organisasi gerilya baru yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950. Kartosuwiryo menjadikan Kesatuan Rakyat yang tertindas dan Ibnu Hajar sebagai sekutu potensial dan mengirimkan utusannya, Sanusi Partawijaya, ke Kalimantan untuk membentuk Komando Teritorial 5 Tentara Islam Indonesia dan menjadikan Kalimantan sebagai wilayah de facto negara Islam. Setelah Kartosuwiryo menawarkan posisi pemerintahan, Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk negara Islam pada tahun 1954 dan diangkat menjadi Panglima TII wilayah Kalimantan. Pasukan Ibnu Hajar melancarkan serangan kepada pemerintah di Barabai pada April 1955 dan Kota Baru pada November 1955. Dampak pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Aktivitas yang dilakukan Ibnu Hajar menimbulkan keresahan, kesengsaraan, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta adanya penculikan, pembunuhan, dan perampokan di masyarakat. Upaya atau akhir penumpasan pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Untuk menumpas pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah menempuh upaya damai melalui berbagai musyawarah dan operasi militer. Pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia masih memberikan kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menghentikan petualangannya secara baik-baik, sehingga ia menyerahkan diri dengan kekuatan pasukan beberapa peleton dan diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Tetapi setelah menerima perlengkapan, Ibnu Hajar melarikan diri lagi dan melanjutkan pemberontakannya. Perbuatan ini dilakukan lebih dari satu kali, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas menggempur gerombolan Ibnu Hajar. Gerakan perlawanan baru berakhir pada bulan Juli 1963 setelah Kepala Polisi Komisirat Kalsel, Tengku Abdul Aziz, mengadakan pertemuan dengan Ibnu Hajar untuk menyerah diiringi dengan janji-janji amnesti. Ibnu Hajar dan anak buahnya akhirnya menyerahkan diri secara resmi dalam acara sederhana di Desa Ambutun.
1 hari setelah penyerahan, Ibnu Hajar menghadiri rapat umum di Banjarmasin dalam rangka konfrontasi Malaysia dan bersedia untuk mengabdi kepada Indonesia. Ibnu Hajar ditangkap oleh pemerintah pada September 1963 dan diterbangkan ke Jakarta pada 11 Maret 1965. Pengadilan militer menjatuhkan hukum mati kepada Ibnu Hajar.